Enggak, tuh perkenalan. Siapa dulu, siapa dulu, siapa dulu. Iya. Iya, aku salah warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Indonesia di Bandung, jurusan manajemen pendidikan Islam. Memperkenalkan diri, nama saya Dina dari Purwakarta, dari Universitas Oh iya. Enggak. Dari Ciamis, di sekolah atau Di UIN ya. di UIN, terus lagi semester 3. Iya. Iya, iya, maksud kedatangan teteh apa? Izin ibu sebelumnya kami ingin mengklarifikasi terkait dengan psikologi pendidikan, tentunya berhubungan dengan yang mana judul kami ini adalah implementasi psikologi pendidikan dalam menangani kenakalan remaja di SMPN Iya, dalam bentuknya nanti dalam bentuk laporan ya? Jurnal. Oh, jurnal. Iya. Iya. Mangga, ada yang bisa dibantu? Iya. Bagaimana peran psikologi pendidikan dalam penanganan remaja di SMPN? Iya, kalau misalkan peran, jadi gini, kalau misalkan peran psikologi, tentunya kalau misalkan kenakalan remaja ya kita bicarakan kenakalan remaja itu tidak lepas memang dengan bantuan bimbingan konseling. Tapi bukan berarti hanya kita aja yang menangani kenakalan remaja, karena kalau misalkan di sekolah itu pasti semua sistem harus bergerak gitu. Yang kesiswaan kan BK juga, misalkan untuk pelanggarannya kan nanti misalkan masuk ke kesiswaan, tapi kalau misalkan pemulihannya misalnya konsultasinya itu ke kita. Makanya kalau misalkan perannya seperti apa ya, kita juga alhamdulillah di sini ada beberapa guru BK yang kita mengampu kelas binaannya masing-masing. Di setiap kelasan binaan masing-masing pasti ada yang muncul gitu permasalahannya seperti apa. Makanya perannya ya kita ngerasa ya kita sudah cukup memenuhi untuk mendampingi anak-anak kelas binaan kita, dan tidak lepas juga kita koordinasi dengan wali kelas tentunya tentang permasalahan yang ada seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, Ibu, kan banyak nih remaja di SMP ini. Kalau kenakalan remaja salah satu contohnya di sini itu maraknya karena merokok gitu. Kalau merokok itu kan kita kalau di sekolah itu memang tidak ada memang larangannya tidak merokok, cuman kan ada beberapa anak juga mungkin di lingkungan rumahnya orang tuanya merokok, neneknya juga sampai merokok, jadi dia udah biasa gitu, terbiasa dengan ya ngerokok mah udah hal yang wajar untuk di rumahnya mereka gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah itu memang ada beberapa juga yang ketahuan merokok di kamar mandi misalkan atau nggak di mana. Nah itu sampai kita tindak lanjuti, dan ada beberapa juga kalau misalkan di kesiswaan itu ada poin, jadi mereka dipotong poin untuk permasalahan itu, dan sama kita juga dibina juga sama BK-nya masing-masing gitu. Itu mau menjawab. Kalau boleh tahu, ada salah satu aja, boleh disebutin aja contoh-contohnya. Oh, contoh-contohnya anak-anak remaja contohnya yaitu mungkin merokok, terus membawa motor kan sebelum waktunya, itu kan kenakalan juga mungkin ya. Cuma kan itu juga kita tidak lepas dengan orang tua juga. Orang tua membolehkan, sedangkan kalau di sekolah emang tidak boleh gitu. Tapi iya belum cukup. Tapi orang tua kan nggak ada yang nganter lah alasannya, atau nggak jauh. Kalau pakai ojek kan mahal gitu, lebih murah gitu, lebih hemat. Tapi kalau misalkan ada kehilangan apa kita tidak tahu. Lalu disebutkan yang lain gimana ya, mungkin cuman itu aja mungkin ya secara umum, soalnya kan kita juga punya ada asas kerahasiaan, jadi tidak semua mungkin diekspos ya seperti itu. Bagaimana metode pendekatan yang digunakan dalam menangani kenakalan? Ya pendekatannya gimana Bu Ucu yang lebih metodenya? ya bisa apa kelompok mungkin ya, pribadi, kemudian mediasi masuk Media. ya mediasi.
Dia menambahkan aja itu kan tadi caranya ya. Iya. Eh, kita keterbatasan sama di kelas. Tapi kita punya grup sih sebenarnya, grup masing-masing kelas binaannya, grup BK gitu. Kita tuh selalu memberikan apa ya, arahan sebelum ada terjadi masalah juga, preventifnya kita ngasih materi ya lewat YouTube, lewat Instagram kayak gitu, terus lewat WhatsApp juga. Lalu kalau misalkan jadwal binaan kita ada di kelas juga ada, dan kalau kayak tadi kayak Bu Ucu tadi kan mau konseling individual ya sama ada siswa gitu. Ya itu mungkin cara-caranya karena BK tuh biasanya kan itu ya, bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan klasikal, konseling individual. Jadi Paling paling ibu ya kan tadi ada di apa tadi ya peran contoh sama metodenya. Lalu bagaimana tujuan diadakannya lalu apa saja tujuan diadakannya bimbingan konseling di sekolah ini yang berhubungan dengan pengetahuan remaja. gitu. Ada Bapak? Tujuan diadakannya. Yang pertama paling penting kan buat siswa mandiri sesuai SKPPD kita, bahwa setiap siswa itu bertugas agar setiap siswa itu mandiri dalam artian adalah tahu nanti perannya seperti apa di umur yang segini sudah bisa secara moral masyarakat seperti apa berbuat. Yang paling penting dari tujuan BK itu memang sebagai kalau misalkan di rumah itu ya tempat curhat. Paling penting itu kalau misalkan dari kenakalan remaja. Setiap yang meninggal itu kan tugasnya kesiswaan. Dan kesiswaan yang istilahnya jadi obat berikutnya adalah dari BK. Jadi tugas kalau misalkan ditanya tugas BK dari kenakalan remaja adalah ya sebagai obat penyembuh setelah ditangani oleh kesiswaan. Nanti kan Pembinaan, pemulihan. Jangan sampai nanti terjadi lagi. Ada solusi atau cara yang digunakannya oleh sekolah? Solusi Tadi ya, yang boleh saya pertanyaan sama metode. Iya. Ini ngomong sama yang tadi. Itu kan salah satu metodenya. Solusinya lucu. Iya kan, tadi kaitannya dengan ini adanya apa? Dengan poin mungkin ya nanti nambahin latihan bisa ke poin kemudian pemanggilan orang tua gitu ya karena kan tidak bisa kita berdiri sendiri gitu ya dengan aturan sekolah tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua kerjasama dari orang tua agar hal itu tidak terulang jadi dipantau juga gitu di rumah meskipun tadi di rumahnya juga merokok dan sebagainya kan tetap sekolah itu punya aturan tidak seperti di rumah itu salah satunya. Dan tadi juga bisa masuk sebetulnya yang Bu Tiko sampaikan dengan memberikan apa preventif itu kan pencegahan jadi perlu kelas masing-masing diinformasikan seperti apa mengingatkan terus gitu ya. Iya. Jadi bahayanya apa. Iya. Jadi BK itu kan bukan setelah ada masalah baru kita tanganin gitu. Jadi ada preventif dan kuratif. Preventifnya itu kan kita ada media sosial ya, sekarang udah anak-anak juga udah paham gitu. Terus kalau yang kuratifnya ya itu seketika ada permasalahan ya kita responsif langsung dan emang peran orang tua juga kan banyaknya orang tua yang gini, Bu udah lepas tangan gitu anaknya gimana ya harus gimana gitu. Kayak udahlah terserah gitu, nggak kayak lebih banyak di rumah sebenarnya. Nah, kalau misalkan kooperatif, orang tua yang kooperatif itu ya insya Allah anaknya ada perubahan. Nah, beberapa orang tua di sini tuh gitu ya seperti itu karena memang ya mungkin latar belakang juga orang tua seperti apa, jadi anaknya juga seperti apa gitu. Dan yang kesulitan sama kita itu kalau ketika di sekolah kita udah ya udah anak ini dikondisikan di sekolah seperti apa sedemikian rupa di rumahnya. Nah, lepas lagi kontrol orang tua, nah itu yang kita sulit gitu. Makanya pemantauan dan pembinaan ya lalu apa sih kalau di sini itu ada yang tidak bisa baca juga misalkan kan dibina diajarin seperti itu. Lagi apa
apa saja faktor penyebab terjadinya sinkron media sendiri? Banyak. Iya. Pergaulan di rumah maupun di sekolah ya dia yang paling penting. Dan yang paling penting lagi gadget, karena banyak kasus-kasus juga awal mulai dari handphone ya, dari mulai dia nggak sekolah ketahuan lagi di mana, dari mulai rokok biasanya pasang status di rokok pakai seragam dari itu juga. Bikin TikTok. Nah, Gitu ada yang lagi live Instagram itu ada banyak gitu. konten-konten yang negatif juga kan yang zaman sekarang ya sekarang lagi ini yang ramai kasus. Sebelumnya maaf, apakah di sekolah ini dilarang gitu untuk siswa membawa HP? Kalau untuk aturan sekolah tidak sih, kita membolehkan sebenarnya untuk membawa HP karena memang digunakan juga untuk pembelajaran. Ada beberapa guru juga yang menggunakan gitu. Oh iya buat searching atau apa. Terus ulangan juga pakai Google Form gitu. Cuman ya itu keterbatasannya kita itu memang untuk yang mengkondisikan anak sepatutnya digunakan untuk apa handphone tersebut. Nah itu memang. Nah ketika tidak ada guru, misalkan mereka tuh mabar, misalkan kayak gitu bikin konten kayak gitu-gitu itu pada saat tidak ada guru. Ya itu sih kesulitannya kecuali kalau dan orang tua juga memang kita waktu itu udah ngobrol sama kesiswaan boleh tidak ya udah kita bikin aturan aja sekolah tidak harus membawa HP gitu untuk anak-anak. Tapi ya itu orang tua juga Bu, tapi kan kita harus kontrol anak kayak gitu, udah pulang belum atau enggak kemana gitu kan bisa kayak gitu ya udah jadi udah aja gitu bahwa cuman ya kendalanya itu banyak sekali memang anak-anak juga kan yang ketemuan ya misalnya mereka di Facebook kenalan kayak gitu kan lewat chat lagi terus apa ya kayak gitulah jadi banyak banyak memang sih negatifnya seperti itu yang nggak konsen juga karena nyempetin mereka main main game gitu ketika ada pembelajaran kayak gitu ada yang curi-curi seperti itu. Imbasnya memang sih lebih beratnya emang dari gadget gitu nakalannya. Lagi Udah Ada empat lagi. iya ada 10. Tadi udah terakhir. Iya benar. Oh, on TV. ini apa lagi? Berarti ngekos semuanya ya? Jauh-jauh. Kan tadi itu udah dijelaskan nih mengenai kenakalan itu ada merokok, terus dan lain-lain. Nah, apakah dari permasalahan itu ada hubungannya gitu dengan sekolah ini? Apakah jadi dinilai yang baik atau bagaimana? Iya. Iya, penilaian luar kita kan bisa ini. Nggak bisa kejawab karena kita ada di dalam sini sendiri. Ya mungkin ada beberapa. Kalau misalkan dalam perkembangannya deh, perkembangan sekolah ini, apakah menghambat pada siswanya yang lain? Pengaruh. Jadi ada pengaruhnya terhadap temannya mungkin akibat ada kenakalan yang muncul gitu ya. Ya mungkin selalu ada imbas mungkin yang dirasakan sama teman-temannya karena memang ada juga teman-temannya juga yang tahu cuma kan mau ngasih tahu ke guru seperti apa kayak gitu cuman ya kita menguatkan aja aturan yang ada di sini itu seperti apa kalau misalkan radius berapa meter dia ngerokok misalkan terus tidak memakai seragam ya udah gitu mungkin ya udah bukan urusan sekolah tapi kalau misalkan ya imbasnya kalau misalkan mereka dibuat TikTok kayak gitu jadi kan itu kayak ngajak teman-teman yang lain juga ih si itu juga berani ngerokok dijadiin konten gitu masa kita nggak berani nah imbasnya kan gitu mungkin terhadap teman-teman yang lain ya kita kuatkan aja aturan yang di sekolah itu seperti apa ya tidak boleh tidak seperti itu. Ini Mak, kayak privasi ya. Jadi dosen kamu tuh kami tuh menekankan ada berapa persen gitu dan apakah bisa handle semua? Harus ada Kesiswaan emang enggak? Kalau ditanya persen sih tahun semester kemarin ya semester sekarang kan belum. Kalau semester kemarin ada sekitar 80
Itu dari Kan persen kan? ya Itu bukan mah persen. Kasus. persen di sini nanti jadi 87%. Kalau kan itu banyak. 87 kasus ya. Dari 1000 siswa itu hanya 87 kasus. Berarti hanya berapa persen? 10 Dari- juga. Kurang dari Ya, Kurang 0, berapa persen. dari yang ringan sampai yang berat. 87 kasus. Palingnya kalau di persen 10%. Kan kurang kalau 80 dari 1000. dari 1000 siswa Berarti itu 0,8. 80 kasus. Kalau 100 kasus berarti 10%. Mm-mm. Berarti kurang dari 10. Itu dari kasus ringan sampai Itu lagi Ibu. Lagi aja. Ini mah pesan-pesan gitu. Apakah ada pesan dari Ibu buat anak generasi sekarang, buat yang nakal atau apa? Siapa tahu nanti mereka membaca jurnal kami gitu. Nah, bagaimana sih solusi ataupun apa pesan-pesan gitu yang Ibu sampaikan untuk anak-anak sekarang supaya nggak nakal lagi gitu. Tuh, lucu. Nah, Tadi kan ya yang jelas kan untuk anak-anak zaman sekarang mah balik lagi agama nomor satu sih ya. Walaupun memang pendidikan sekarang sudah bagus ya, transfer ilmu kan cepat sekarang tuh nggak perlu dari guru istilahnya ya. Kalau transfer ilmu ya bisa dari Google, dari semua apapun itu transfer ilmu kan gampang zaman sekarang. Tapi kan yang nggak kita dapat dari gadget itu kan ada itu mah dari guru semua ya. Transfer ilmu yang bermanfaat itu kan memang berkahnya kan dari guru. Nah, anak zaman sekarang kurang dapat itu dari anaknya. Makanya memang kembali lagi harus nih anak zaman sekarang itu nomor satu memang baik lagi itu ada nomor satu yang kita sekarang prioritaskan karena mau gimana pun yang pintar sudah banyak zaman sekarang tapi pintar dan tidak berada betul itu yang paling negatif. Makanya anak zaman sekarang untuk pesan dan pesannya baik lagi nomor satu itu agama ya yang harus diperkuat dari anak zaman sekarang walaupun memang di sekolah negeri memang tidak diprioritaskan tapi tetap menjadi fondasi utama anak-anak zaman sekarang ya. Karena memang tanpa adanya adat ataupun ilmu agama sekarang wah ini udah pasti hancur soalnya kan dari bicara gadget aja udah luar biasa hebat. Konten-konten negatif udah banyak gampang untuk diakses ya. Makanya anak itu yang harus diperkuat fondasinya itu yang diperkuat agama yang paling penting. Ya. Kenapa agama? Islam. nanti kalau yang kesininya Ya saya ngomong pendidikan. no. Maranatha. Ya ngomongin agama. Ya, berarti. Gitu ya. Berarti semester berapa tadi? Semester 3. Dari waktu itu? Semester 2. Berarti semester kemarin kesini. Luar biasa. These people do not faze me, enjoying every moment. Ain't worried about who's in it. I'm growing every day, everything's gonna be okay as long as I'm a Halo, selamat datang di channel YouTube BKSMPN 46 dan 71 Bandung. Jangan lupa like, komen dan subscribe dulu ya.